seringkali masyarakat salah tangkap ya. Kalau makan kelor nanti ilmunya bisa warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati Pak Camat Sulusari, Pak Regar, Pak Kasipung, Pak Edi, Pak Babinsa, Pak Taligan, Pak Babinka Tikmas, Pak Imsem, dan Mas Gilang dari Satpol PP Kelurahan. Sebenarnya Satpol PP Korkel. Ini ada tambahan baru sebagai sosialisasi juga bagi RW. Selain ada tenaga dari TNI, Polri, juga ada dari Satpol PP yang juga bantu di kelurahan kita. Yang kedua itu Mas Gilang. Untuk Mas Gilang ada di sini, biar dikenal sama RT RW. Ya. Dan yang kami hormati juga Bu Sekel, Bu Serlis selaku kasih dan KS dan seluruh staf Kelurahan Tegal Gede, dan yang kami hormati dan kami banggakan seluruh ketua RT RW sekelurahan Tegal Gede. Alhamdulillah di malam ini kita bisa bertemu kembali. Ini merupakan pertemuan saya sebenarnya itu yang ketiga dengan RT RW. Pertama waktu saya perkenalan yang secara khusus yang undang RT RW. Yang kedua pada saat sosialisasi admin yang siang hari itu Pak. Ya walaupun tidak semua RT RW hadir karena saya tahu pada saat itu hari kerja dan di jam kerja. Dan malam ini kita bertemu lagi dengan acara pembinaan khusus untuk RT RW. Ya, dan semoga ini bisa membawa kebaikan, kemaslahatan, dan sharing informasi dan sharing pengetahuan dan serta program-program dari kelurahan maupun dari kecamatan. Tegal Gede keren, hebat, RT RW semangat. Jangan lupa di subscribe. Bagi kelurahan Tegal Gede, alhamdulillah, dan saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh RT RW dan warga kelurahan Tegal Gede, di mana kami yang belum genap 3 bulan ini diamanahi sebagai lurah di kelurahan Tegal Gede ini sudah banyak dibantu berbagai program dan kegiatan yang ada. Bahkan alhamdulillah Tegal Gede juga dipercaya Pak Camat untuk menjadi tempat titik yang ketiga di kegiatan Jember Berbagi pada saat Pak Bupati hadir di sini. Saya kemarin yang belum kenal Pak, nama saya Abdul Kamil. Sebelumnya saya di Satpol PP bagian damkar 2 bulan di situ. Sebelum itu saya di Lurah Jember Kidul. Tapi memang saya lama di Satpol PP Pak, sejak pengangkatan 2005 sampai 2021 akhir. Walaupun sempat manggang lah ya di Bawaslu Jember dan sebagainya, balik lagi. Itu bagian dari informasi yang mungkin saat ini belum kenal dengan saya. Namun insya Allah di grup WA saya mohon Bapak dan Ibu-Ibu juga terus memantau berbagai perkembangan, karena kami akan seringkali berbagi informasi, menyapa Bapak Ibu sekalian di situ. Bahkan di undangan hari ini, selain saya share di grup WA, seringkali saya japri Pak, karena saya khawatir di grup WA tertindis dan tertindas dengan diskusi-diskusi yang lain, ya, sehingga tertutupi. Namun saya jawab, dan alhamdulillah yang tidak hadir sudah izin Pak Camat beberapa ya. Dan semoga ini bisa terus menjaga kekompakan bagi kita semua. Dan juga di grup RW itu ada grup Pak Camat yang nomornya itu memang dipegang langsung oleh Pak Camat gitu ya di situ. Kalau di kader Posyandu Pak, justru Pak Bupati yang masuk di situ. Ketika nomornya sama Bu Kapus mau dimasukkan ke grup kader. Oh gitu Pak. Oke. Jika berkenan Pak Camat saya masukkan juga bisa ya.
bisa kita masukkan. Tidak apa-apa, biar kita sambil tahu langsung gitu ya informasinya. Ada beberapa program dari Kelurahan Tegal Gede ini dan kurun waktu yang singkat kami di sini ini, setidaknya ini untuk penguatan di program tahun 2022 yang hanya tersisa kurang dari 2 bulan ini. Nanti di tahun 2023 jika memang program ini baik dan perlu kita terus kembangkan, ya akan kita terus kembangkan. Jika ada inovasi ataupun ide dan saran masukan yang lainnya, juga kami sangat terbuka gitu Pak. Yang penting ini untuk kebaikan kita bersama. Yang pertama itu terkait dengan program sarang telur atau satu karang satu kelor Pak. Kita sudah memulai, alhamdulillah, dan kemarin mendapat atensi dari Pak Bupati terkait dengan pemanfaatan kelor ini. Dan insya Allah Pak Camat dalam waktu dekat ini saya malah dapat info dari salah satu universitas di Jember ini mau mengadakan pelatihan es krim kelor. Bu saya tahu mana ya? Iya, Bu, es krim yang dari bahan kelor ini Pak. Saya tidak tahu wujudnya seperti apa dan bagaimana. Intinya kelor itu bisa dimasak, tidak hanya sebagai sayur Pak, sayur bening dan sebagainya, tapi bisa untuk puding, bisa untuk kelor, dan tentunya PKK Sumbersari dulu juara ya Pak ya, puding kelor itu Pak. Nah, kenapa kita tidak kemudian memasarkan ini? Saya pernah ke rumahnya Pak Jamali, di situ ada banyak kelor besar-besar ya. Dan kalau warga minta ya bisa dibagi. Kemudian dari Pak Mukin sudah nanam daun kelor ya. Dan saya harapkan RW-RW yang lain juga bisa memulainya. Dan nanti akan dikoordinasi oleh Bu Serli selaku Kasih PMKS. Jadi tidak hanya tanaman kelornya, tapi variasi makanan itu sangat baik untuk meningkatkan dan menjaga gizi keluarga, khususnya untuk mencegah stunting, gizi buruk dan lain sebagainya. Kelor mudah, murah, namun kualitas gizinya luar biasa sebenarnya. Cuma seringkali masyarakat salah tangkap ya. Kalau makan kelor nanti timbulnya bisa bengkok. Jangan lupa like, komen, subscribe di YouTube channel Kelurahan Tegal Gede. Kenapa? Itu kan ilmunya orang pintar ya. Kenapa disebut orang pintar? Karena yang datang situ orang bodoh. Kenapa disebut paranormal? Karena yang datang situ orang yang abnormal. Ya, tapi biarlah itu ya. Tapi yang terpenting ini kelor ini suatu yang baik yang harus kita maksimalkan. Nah di Kelurahan Tegal Gede ini sudah ada, walaupun tumbuhnya masih ya belum optimal gitu ya. Bahkan ada kelor yang varietas unggul, bagus sebenarnya Pak. Dari apa? Dari batangnya itu ada warna kemerah-merahannya. Nah itu ada di sebelah kanan sana. Saya lihat sempat dipangkas waktu itu, waktu bersih-bersih persiapan musola. Yang kedua yaitu kali resik atau bersihkan sungai selokan dari sampah dan BAB sembarangan. Sekedar informasi Pak, Kelurahan Tegal Gede ini sudah menjadi kelurahan 100% ODF atau 100% tanpa buang air besar sembarangan. Terkhusus jangan lagi ada yang BAB di sungai. Seminggu saya ada di sini, itu ada orang yang BAB di depan situ Pak. Percaya dan percaya itu fakta. Saya melihatnya. Cuma mau saya foto, mau saya dokumentasikan itu kok gak teko gitu. Saya malu sendiri gitu. Karena ini kalau sudah di-share akan viral dan selamanya ceket gitu ya. Untung gak saya foto memang. Kemudian kok Tegal Gede berpeluang, dan Tegal Gede merupakan kelurahan satu-satunya dan pertama, bukan satu-satunya, yang pertama di seluruh Kabupaten Jember, karena hanya ada 22 kelurahan itu yang ODF 100%, yang kemudian sekitar 2 minggu setelah itu diikuti oleh Kelurahan Sumbersari. Sehingga di Sumbersari ini 2 kelurahannya itu sudah ODF 100% Pak. Kelurahan yang lain, di kecamatan yang lain di Kalwater dan Patang belum ada yang ODF Pak. Tinggal bagaimana kemudian kita menjaga agar tidak ada lagi warga kita yang BAB sembarangan, khususnya di sungai. Apakah ada? Ya gimana Bu Naima? Ada Bu Naima. Makanya kemudian untuk menjaga program ini, dilalah ya nyambung gitu ya. Program saya
Bu Kapus, Pak Camat terkait dengan saya rubah selokan di depan itu menjadi kolam ikan. Kayaknya sesuatu yang tidak mungkin, ya kan? Bahkan beberapa teman saya itu tanya, loh, kok iso itu bersih? Oh, kok gak pakai bersih? Ya, kalau dilihat sekarang mungkin tidak begitu bersih, tapi kalau dilihat di hulunya, seberangnya itu, hitamnya itu luar biasa. Tapi masuk ke sini sudah lebih jernih. Itu melalui proses sulapan yang luar biasa. Nah, nanti yang paling tahu ini koordinatornya adalah Bu Sekel. Sehingga jangan heran kalau Bu Sekel agak strength urusan ini. Tapi mau bully Pak. Iya, terkait kali ini. Karena memang misi kita adalah membersihkan aliran sungainya. Apakah hanya di aliran sungai ini sampai Dam 3? Enggak Pak. Kalau bisa di seluruh aliran irigasi, sungai maupun selokannya ada di Tegal Gede. Syukur-syukur nanti berdampak pada sungai-sungai besarnya. Kita dilewati oleh 2 sungai besar, Sungai Mastrip, itu sungai apa namanya? Di Troggo ya, Sungai Antirogo sama Sungai Bedado. Bisa nantinya jika kita mulai dari lingkungan sekitar kita dulu. Nah, bagaimana kemudian agar bisa menjaga sungai ini tetap bersih dan sebagainya? Berapa ikhtiar sudah kita lakukan. Yang bapak-bapak dan ibu-ibu bisa juga monitor di YouTube kami, Facebook dan sosmed dan sebagainya. Ini butuh kerjasama bersama. Dan harapan kami sampah itu dikelola, dipilah dan dipilih sejak dari rumah, Pak. Kemarin hari Kamis, Jumat, saya kebetulan posyandu di tempatnya Pak Oleg ya, Pak Oleg ya. Gimana Pak Oleg? Jumat depan siap itu dibagi-bagi kresek. Ya, kita akan mulai membuat memilah sampah dari rumah. Saya akan siapkan kresek warna merah atau kuning mungkin, atau kalau tidak kuning hijau atau apalah ya, mungkin berbeda gitu ya. Satu untuk sampah plastik, satu untuk sampah kertas. Sementara itu Pak, di luar sampah plastik dan sampah kertas ini nanti akan dibawa ke TPA. Nah, dari sampah-sampah ini yang bernilai ekonomis ini, harapan saya bisa dikelola. Mau dibuat bank sampah, mau dibuat sedekah sampah, monggo silahkan. Bapak Ibu RT RW yang paling tahu kebutuhannya. Ibu-ibu PKK di Jumat itu, Pak Oleg ya, setelah saya dari posyandu itu ke sini, ternyata juga sosialisasi bank sampah yang dilakukan oleh Bu Sekel, nyambung akhirnya, ya kan? Dan mereka sudah komitmen akan bikin bank sampah di sini. Ibu PKK bawa sampah dari rumahnya sendiri, kumpulkan, kita lihat potensinya. Yang mau dibuat sedekah sampah ini bisa untuk membantu saudara-saudara kita yang mungkin saat ini belum bisa dapat bantuan pemerintah, namun keadaannya betul-betul sangat memprihatinkan. Insya Allah waktu itu kami bersama Pak Camat dalam program Sumber Sari Peduli itu, kita kemarin datang ke 5 warga yang keadaannya memang betul-betul ya cukup memprihatinkan Pak, untuk lingkungan seperti Tegal Gede yang dekat dengan kampus yang katanya itu juga sudah kota dan lain sebagainya. Dan semoga nanti sebagaimana juga Bu Sherly terus memonitor di grup itu, meminta data warga-warga kita yang memang mungkin sebatang kara, sampai ada satu warga kita KTP itu tidak punya. Bahkan pada saat KTP di sini mau direkam tidak hanya di sini Pak, sudah mau didatangi langsung ke rumahnya. Yang datang nggak tahu nggak, kepala dinas di Dukcapil, kan itu Pak Wil. Dibawa alatnya, dibawa timnya, nyampe itu Pak. Ya, tahu ya ODGJ ya. Ya, dan alhamdulillah beliau tetap dapat perawatan hari ini, sedang dibawa ke Liposos. Kita berusaha payah, bukan berusaha payah, bermaksimal mungkin dibawa ke situ, dan ibunya masih dalam perawatan di Rumah Sakit Subandi. Semoga yang bersangkutan bisa segera sehat, bisa bergabung lagi dengan kita bersama. Kalau fisiknya luar biasa Pak, disuntik untuk tidur, nggak tidur. Iya, sampai 1 jam itu. Kita akhirnya ya mau tidak mau harus dibawa. Yang ini sana, ya dalam tanda kutip masih mengkhawatirkan, akhirnya dibawa ke Subandi. Nanti tetap kami monitor itu Pak. Oke, Pak RW juga mohon ikut monitor nih Pak RW ini. Nah, itu yang kita lakukan. Jika ada warga kita kesulitan aminul dan lain sebagainya,
kami juga akan menambah meja pelayanan posyandu, Bapak Ibu ya. Insya Allah besok Rabu kita akan mulai ya. Kemarin sudah kita mulai di tempatnya Pak Khalid itu. Nah besok itu di sekitar KGG, ya Kaliurang Green Garden. Insya Allah posyandunya tetap ya Bu ya, nggak berubah ya. Yaitu di RT-nya Pak Jidin, kemudian ke Pak Yakub ya, Pak Yakub. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Kemudian yang terakhir di masjid itu ya Bu, masjidnya itu. Ini RW-nya siapa? Pak Anam ya? RT-nya Pak Anam. G itu di 3 titik itu besok Rabu. Insya Allah 2 staf kami akan ngikutin. Apabila ada yang ingin ngurusi Adminduk, ya silahkan bisa dimanfaatkan. Tentu tidak bisa langsung selesai di situ Pak, karena kan perangkatnya ada di kantor kelurahan. Nanti akan dibawa, kemudian nanti akan kita bantu sampaikan ke RT RW setempat. Sehingga pelayanan kami tidak hanya berada di kelurahan, kami berusaha mendekatkan kepada masyarakat. Dan yang selanjutnya yaitu insya Allah Bapak Ibu pemirsa dan sejajar sudah tahu semua kalau kita lagi punya proyek membangun musola Al-Hikmah yang ini menjadi bangunan yang dibangun, dibiayai, diikhtiarkan oleh masyarakat Tegal Gede semuanya. Tidak ada bantuan dari dalam kutip ya APBD, sama sekali tidak ada. Ini swadaya masyarakat yang ini monggo kita kuatkan, kita sukseskan, dan yang terpenting lagi setelah ini adalah kita makmurkan bersama-sama. Pembangunannya sudah bisa dikatakan 80%, walaupun sebenarnya sudah bisa dibuat untuk sholat Pak. Tinggal nanti kapan kita mulai dulu, tinggal tempat duduknya dan lain sebagainya. Semoga ini bisa menjadi bangga kita. Nah, nanti kita makmurkan bersama-sama. Ya. Dan yang terakhir dari kami, secara pribadi saya menyampaikan kepada Bapak Ibu RT RW, apabila selama ini saya berusaha keliling juga Pak di beberapa tempat dan sebagainya dalam berbagai kesempatan. Namun bisa jadi memang saya belum mendatangi semua RT yang ada, walaupun hanya 40 RT dan RW. Jadi mohon kami dibantu, diundang saja saya, diberitahu. Undang Pak Lurah tidak harus dihadiri dengan 10 orang, 100 orang, apalagi 50 orang ya, enggak. Walaupun 4 orang, 3 orang, monggo kita akan hadir. Syukur-syukur kalau kita diundang tidak karena ada masalah gitu Pak ya. Ya kalau ada masalah kita pun juga hadir. Waktu itu ketika ada aliran sungai Pak Jidin ya, ikut Pak Jidin apa Pak Adi itu? Warganya Pak Adi ya, tapi tanahnya Pak Jidin ya Pak. Sawah itu ya, kita langsung hadir tuh Pak. Kita langsung ke lokasi, kita langsung diskusi di situ bersama 3 bilan juga. Alhamdulillah ada kesepakatan, belum disodet sudah dibeli sawahnya ya. Iya itu, akhirnya laku Pak sawahnya. Ya tidak apa-apa, yang penting warga bahagia, ada solusi untuk itu semua. Dia Bapak ada kegiatan apa? Saya Pak ada Pak arisan muslimat 5 orang, kan apa? Saya memang ingin hadir dan mengenal warga saya. Demikian juga mungkin warga itu juga ingin tahu dan ingin dengar langsung dengan kami. Insya Allah kami pun juga siap. Nah makanya butuh partisipasi dari Bapak Ibu RT RW semua ya. Syukur-syukur bisa mengundang kami di hari kerja dan di jam kerja. Kalau di luar itu pun ya kita akan usahakan Pak semaksimal mungkin juga bisa hadir gitu. Karena kita juga harus berbagi dengan hal yang lainnya. Dan terakhir ini, yang paling akhir dari yang terakhir, saya mohon kepada Bapak RT RW pertama juga betul-betul bisa mengenal warganya Pak. Warga ini yang pertama itu adalah warga yang sesuai dengan adminduknya, KTP-nya di situ, tinggalnya juga di situ. Kedua adalah warga yang mungkin secara administrasi tidak di situ, tapi dia tinggal di situ. Terkhusus di Tegal Gede ini kan banyak kos-kosan, banyak perumahan dan lain sebagainya yang bisa jadi mungkin tinggal di sini tapi belum berpindah adminduk di sini. Itu pun juga harus kita kenali
baru kita ketahui. Terkhusus sebenarnya database itu harus dimiliki oleh RT/RW. Ya. Dan insya Allah ini ada Pak RT yang sudah menyampaikan ke saya Pak Camat. Beliau akan bikin semacam aplikasi database kependudukan gitu, sehingga setiap keluar masuk warganya itu tahu. Nah, nanti kita lihat sekarang masih dalam proses maintenance atau develop ya, dibangun begitu Pak Min ya. Ya, bisa di launching kapan itu Pak Min? Tahun depan apa akhir tahun ini? Januari Pak. Hah? Tahun depan. Ya, mungkin bisa di trial dulu di RW-nya dengan ya. Nanti kalau sudah sukses bisa di cloning ke semua RT di Tegal gitu ya. Wah, itu keren ya. Dan memang harusnya begitu, karena apa? Itu kumpul dengan kampus dan kontak dan sebagainya. Sehingga ketika kita cari nama A di RT ini langsung muncul Pak. Syukur-syukur bisa muncul fotonya Pak. Ketika ada anak kos, ya dia harus difoto, dimasukkan data itu. Sehingga kita betul-betul tahu siapa yang ada di sini. Bahkan bikin aturan misalnya 3x24 jam harus lapor RT dan RW setempat. Sehingga kita bisa tahu pergerakan warga yang ada di sini. Karena apa? Sebagaimana pesan Pak Bupati, setiap kemajuan itu sekaligus bisa menimbulkan persoalan-persoalan baru, Pak. Bagaikan mata pisau yang itu bisa mengiris sekaligus bisa melukai kita kalau kita tidak mewaspadainya. Nah, kalau kita betul-betul tahu, paham warga kita ini bagaimana dan berada di mana dan sebagainya, sehingga ketika ada orang-orang asing yang dalam tanda kutip itu tidak jelas keberadaannya dan sebagainya, itu mudah terdeteksi. Demikian juga terkait dengan anak kos. Nanti kita akan bertahap akan bergerak ke sana. Dan semoga di waktu yang singkat kemarin ini sudah bisa menjadi inspirasi semua. Kami di Kelurahan Tegal Gede insya Allah akan memberikan yang terbaik semaksimal yang bisa kita berikan, kita sampaikan untuk masyarakat, dan mohon dengan sangat partisipasi dan dukungan dari semua pihak dari RT RW setempat. Karena apa? Karena tanpa dukungan dari Bapak Ibu semuanya, tentu berbagai program sebaik apapun yang bisa kami sampaikan itu akan menjadi tidak bermakna. Karena yang paling tahu betul kondisi warga ini ya Bapak semua. Kebutuhan warga ini seperti apa, yang paling paham ini juga Bapak semua. Dan juga terkait dengan pelayanan NIB yang setiap hari Rabu kita laksanakan, itu tetap masih kita laksanakan Pak. Karena ternyata setelah saya turun, banyak warga kita yang memang mereka sebenarnya butuh NIB itu masih belum tahu kalau di Kelurahan Tegal Gede ini sudah melayani. Justru ya, cukup banyak dari warga dari Kelurahan Tegal Gede ya, sempat ada droppingan dari Kaliwates Pak, khususnya dari Kelurahan Jember Kidul datang ke sini ya, kita layani gitu ya. Padahal kami berharap seluruh warga Tegal Gede ini bisa terselesaikan dulu terkait itu NIB. Kemudian juga masalah induk dan lain sebagainya. Nanti seiring berjalannya waktu kita akan terus melakukan percepatan, kita terus melakukan perbaikan dari segala lini yang bisa kita lakukan. Itu saja dari kami, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.